Nanti jangan sampai hanya selesai di pelaporan saja, tapi harus ada tindak lebih jauh lagi. Oke, ini saya bacain dulu ya beritanya. GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube Anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Dia pakai nama suku ya, Oke kawan-kawan, aku keluar aja ya. Keluar aja. Beritanya baru ya, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Ini saya bacain dulu beritanya. Pengurus Gerakan Anti Penistaan Agama Islam yang singkatannya GAPAI Sumut melaporkan pengguna akun YouTube Anak Batak Part 2 ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama terhadap agama Islam, Senin tanggal 14 bulan 10. Wakil Ketua Sekretaris Umum GAPAI Sumut, Wisrial, dalam laporan pengaduannya menyatakan bahwa pada Sabtu tanggal 12 bulan 10 ia menemukan video berdurasi 1 jam 26 menit di akun YouTube tersebut dengan judul, nah ini ada judulnya, Perempuan Anak Tiri Allah. Lah, astagfirullahaladzim. Saya menduga Allah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia plesetkan namanya menjadi Allah. Nah, ini jelas penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seperti itu ya. Di menit keempat hingga ke-8 terlapor diduga menafsirkan isi konteks hadis secara tidak tepat dan menista agama Islam. Nah, ini ada inti pokok persoalannya tuh di sini teman-teman ya. Terlapor yang merupakan non-muslim menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan dan terkesan mencemooh, ujar Wisrial usai membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut. Nah ini ya, yang menjadi masalah, dia tuh menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan ya, karena memang dia tidak punya ilmu penafsiran hadis, dan yang lebih parahnya lagi, dia terkesan mencemooh, tertawa-tawa begitu teman-teman. Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga, dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka, dan aku tidak peduli. Aku kawan-kawan, bukan apa. Coba dulu, sorry dulu kawan-kawan ya, bukan ketawa mengejek, aku lucu kawan-kawan kurasa. Inilah Tuhan yang rasis, gitu ya. Inilah Tuhan yang demikian juga coba di surga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan kawan-kawan. Ini kan suatu bentuk kerasisan, rasis. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak, kan begitu. Nah, semoga kawan-kawan paham. Bermodalkan dia nyari hadis di Google, nggak tahu itu hadis beneran atau bukan, yang jelas dia bacain terus dia tertawakan terbahak-bahak, lalu dia simpulkan sendiri bahwa Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Teman-teman, apa kabar kita semua? Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan kiranya damai Kristus menyertai kita dan melimpah atas kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Dan itulah yang sedang terjadi, saudara. Bahwa seorang yang dikenal dengan anak Batak ini diamuk oleh massa dan bahkan ditangkap.
oleh pihak kepolisian itu sendiri, diduga menista agama Islam itu sendiri. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat selama ini ada yang lebih parah daripada yang dilakukan seorang anak Batak. Kita tidak membela seorang anak Batak ini ya. Tetapi kita mau menyampaikan sesuatu seperti Uniripa, yang mana dia mempelintirkan ayat Alkitab, bahkan menyamakan Tuhan itu dengan kemaluan seorang laki-laki. Dan bahkan juga kita melihat seperti Ustadz Kainama dan juga Ustadz Abdul Somad, bahkan banyak lagi dari seperti Ustadz Juma yang membaca Alkitab lalu mempelintirkan ayat Alkitab tersebut yang merujuk kepada nabinya sendiri. Padahal mereka sudah katakan bahwa Alkitab kekristenan itu sudah dipalsukan. Lalu mereka menafsirkan ayat Alkitab itu kembali dan mengagung-agungkan nabi ataupun kepercayaan mereka lewat pembenaran Alkitab. Nah, ini adalah sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka baca, bahkan menafsirkan ayat Alkitab itu. Bukankah mereka sudah mengatakan Alkitab itu palsu? Lalu kenapa mereka lagi membaca, mengutip ayat Alkitab, bahkan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka? Nah, orang-orang seperti ini seharusnya juga dengan inisiatif daripada pihak kepolisian juga memproses mereka. Saudara bisa melihat di internet apa yang mereka katakan, seperti apa mereka mempelintirkan ayat Alkitab. Supaya keadilan itu jangan hanya dilakukan hanya kepada pihak mayoritas, tetapi biarlah kiranya juga keadilan itu dilakukan bagi seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun suku, dan apapun rasnya, sehingga semua mendapat keadilan yang sama. Nah, harapan dan doa-doa kita, Indonesia ini aman, Indonesia ini penuh damai sejahtera, dan Indonesia ini diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Teman-teman, inilah video yang saya bagikan. Kiranya video ini memberikan suatu pengertian dan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa menyalahkan dan bahkan menuding, bahkan saling menyakiti itu tidak baik. Itu akan membawa kepada perkelahian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.